Di sebuah ruangan megah berhiaskan lampu kristal, suara tepuk tangan menggema memenuhi aula pertemuan ekonomi di Kuala Lumpur. Perdana Menteri Malaysia berdiri tegap di podium, senyumnya penuh percaya diri saat ia menyampaikan pidatonya di hadapan para investor dari berbagai negara. Dengan nada angkuh, ia berkata, Malaysia adalah gerbang utama investasi Asia Tenggara, pusat stabilitas, efisiensi, dan inovasi. Sementara Indonesia, mereka hanya menjadi sapi perah bagi para investor, sekadar penyedia tenaga kerja murah dan bahan mentah yang kita manfaatkan untuk keuntungan kita. Kata-kata itu disambut tawa kecil dan anggukan dari hadirin, seolah itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Di Jakarta, suasana Istana Merdeka begitu hening. Prabowo Subianto duduk di kursinya, matanya tajam menatap layar televisi yang menayangkan rekaman pidato tersebut. Rahangnya mengeras, napasnya berat, dan tangannya menggenggam erat lengan kursinya. Di sekelilingnya, para menteri dan staf senior menundukkan kepala, tak ada yang berani berbicara. Berani sekali mereka berkata seperti itu, gumamnya lirih, namun penuh bara kemarahan. Tiba-tiba, Prabowo meninju meja kayu di hadapannya dengan keras. Kurang ajar, mereka pikir kita ini apa? Apa mereka lupa siapa kita? Suaranya menggema di seluruh ruangan. Beberapa menteri yang duduk di seberangnya tersentak, tak pernah mereka melihat presiden begitu marah seperti ini. Matanya menyala seperti api, wajahnya tegang menahan ledakan emosinya. Saya tidak akan membiarkan bangsa ini diinjak-injak. Tidak akan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang biasanya tenang, mencoba berbicara. Pak Presiden, kita bisa merespons dengan pernyataan resmi atau langkah diplomatik, namun, Prabowo mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Tidak cukup, kita harus membuktikan dengan tindakan. Bukan hanya dengan kata-kata. Mereka menertawakan kita. Kita akan buat mereka menelan kata-kata mereka sendiri. Hening sejenak. Semua yang ada di ruangan bisa merasakan hawa panas dari kemarahan presiden mereka. Prabowo berdiri, menatap satu persatu orang-orang di hadapannya. Kita selama ini terlalu nyaman, terlalu lama menjadi raksasa yang tertidur. Mereka pikir kita hanya bangsa yang bisa dieksploitasi. Ini saatnya kita bangun. Ini saatnya kita tunjukkan bahwa kita lebih dari sekadar sapi perah mereka. Salah satu ajudan dengan cepat menyerahkan sebuah map laporan investasi asing di Indonesia. Prabowo membukanya, melihat bagaimana aliran investasi lebih banyak masuk ke negara tetangga daripada ke Indonesia. Matanya menyipit. Kita punya semua yang mereka inginkan, sumber daya, pasar, tenaga kerja yang tak kalah kompeten. Mengapa mereka tidak melihat kita seperti mereka melihat Malaysia? Karena kita membiarkan mereka berpikir begitu. Dengan nada yang lebih rendah namun tak kalah mengancam, Prabowo berkata, mulai hari ini, saya ingin kebijakan baru. Hilirisasi harus dipercepat. Insentif bagi investor strategis harus kita tingkatkan, tapi dengan syarat, mereka harus membangun di sini, bukan hanya mengambil dari kita. Sampaikan ke dunia, Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan. Para menteri bertukar pandang, memahami bahwa ini bukan sekadar kemarahan sesaat. Ini adalah deklarasi perang dalam diam, perang melawan stigma yang telah lama melekat. Saat Prabowo berjalan menuju jendela besar yang menghadap halaman istana, ia menatap langit sore Jakarta yang mulai berwarna jingga. Dalam hati, ia bersumpah, tak akan ada lagi bangsa lain yang merendahkan Indonesia. Pagi itu, suasana di Istana Merdeka masih diselimuti ketegangan. Sinar matahari yang menembus jendela besar seakan tidak mampu mengusir hawa panas di ruangan rapat kabinet yang dipenuhi oleh para menteri. Presiden Prabowo Subianto duduk di kursi utamanya, tubuhnya tegap. Matanya tajam menatap para pejabat yang telah berkumpul. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya pagi ini, bukan sekadar kemarahan, tetapi tekad yang membara. Kita sudah terlalu lama diam. Kita sudah terlalu lama menjadi objek permainan mereka. Suaranya berat, dingin, tapi penuh daya ledak yang siap meledakkan kebijakan besar. Para menteri duduk diam,
menunggu dengan waspada. Mereka tahu, ini bukan sekadar rapat biasa. Prabowo melanjutkan, suaranya semakin menggelegar. Mereka pikir kita hanya bangsa yang bisa diperah, sekadar ladang subur bagi investor yang datang, mengambil, dan pergi sesuka hati. Kita bukan budak, kita bukan bangsa kelas 2. Dan saya akan pastikan mereka semua paham itu. Tangan besarnya meninju meja kayu di depannya, menggetarkan cangkir-cangkir kopi di hadapan para menteri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang duduk di ujung meja, mencoba angkat bicara, suaranya berhati-hati. Pak Presiden, langkah apa yang harus kita ambil? Kita bisa mengajukan protes diplomatik kepada Malaysia, atau mungkin memperkuat hubungan dengan investor asing lainnya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Prabowo sudah memotong dengan tajam, bukan sekadar diplomasi. Saya muak dengan negosiasi kosong. Kita tidak butuh investor yang hanya menjadikan kita sebagai sapi perah. Kita butuh investasi yang membangun, bukan yang mengeruk kekayaan kita lalu meninggalkan kita dengan tangan kosong. Ia menatap para menteri satu persatu, memastikan pesan itu benar-benar tertanam di benak mereka. Mulai hari ini, saya ingin kebijakan ekonomi yang agresif. Kita percepat hilirisasi industri. Tidak ada lagi ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Kalau mereka mau sumber daya kita, mereka harus membangun pabrik di sini, di tanah kita. Tidak ada lagi tenaga kerja murah, tidak ada lagi upah rendah. Kita bukan bangsa yang bisa diperas. Suasana ruangan semakin panas. Menteri Perindustrian mengangguk setuju, tetapi raut wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi Pak, investor bisa berpaling jika kita terlalu keras. Prabowo menatapnya tajam, seperti elang yang siap menerkam. Biarkan mereka pergi. Kita akan cari yang lebih menghormati kita. Negara ini tidak akan hancur hanya karena segelintir investor pergi. Kita akan bangun dengan kekuatan kita sendiri. Menteri Luar Negeri, yang selama ini dikenal dengan sikap diplomatisnya, akhirnya bersuara. Kalau kita mengambil langkah ini, Malaysia dan beberapa negara lain mungkin akan berusaha menjegal kita, Pak. Kita perlu bersiap. Prabowo tersenyum miring, senyum penuh arti. Biar mereka mencoba. Kita bukan bangsa yang bisa ditakut-takuti. Saya akan tunjukkan pada mereka bahwa Indonesia lebih besar dari yang mereka bayangkan. Rapat kabinet itu menjadi awal dari revolusi besar. Prabowo tak mau lagi sekadar menjadi presiden yang hanya berbicara di podium tanpa tindakan nyata. Ia ingin bertindak, ia ingin dunia melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Ketika rapat berakhir, semua yang hadir tahu bahwa ini bukan sekadar rencana kebijakan biasa, ini adalah deklarasi perang terhadap segala bentuk kesombongan asing yang telah lama meremehkan Indonesia. Saat Prabowo melangkah keluar menuju beranda istana, ia menatap langit Jakarta yang berwarna kelabu. Angin bertiup pelan, seakan membawa bisikan sejarah perjuangan bangsa ini. Dalam hatinya, ia berjanji, mulai hari ini, tak akan ada lagi bangsa lain yang merendahkan Indonesia. Malam itu, langit Jakarta tampak kelam, seolah menggambarkan gejolak yang tengah terjadi di dalam negeri. Di ruang kerja Istana Merdeka, Prabowo duduk dengan wajah keras, tangannya mengetuk-ngetuk meja dengan ritme pelan namun penuh ketegangan. Di hadapannya, tumpukan dokumen berisi data investasi asing yang lebih banyak mengalir ke Malaysia dan Singapura, sementara Indonesia hanya kebagian. Remah-remah, matanya menyipit saat melihat salah satu laporan terbaru, sebuah perusahaan teknologi raksasa asal Eropa lebih memilih membangun pabrik di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Alasannya, regulasi di Indonesia terlalu berbelit dan tidak menguntungkan investor. Membaca itu, Prabowo mengepalkan tangannya. Cukup sudah. Kalau dunia tidak mau melihat kita sebagai pusat kekuatan ekonomi, kita akan buat mereka tidak punya pilihan selain menghormati kita. Dengan gerakan cepat, ia menekan tombol intercom, memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, serta Menteri Investasi untuk rapat darurat. Malam itu juga, para menteri berdatangan ke istana, wajah mereka masih menyisakan kelelahan setelah hari yang panjang,
tetapi mereka tahu Prabowo tidak memanggil mereka tanpa alasan besar. Saat semua sudah duduk, Prabowo melempar dokumen ke tengah meja. Baca ini, mereka menilai kita sebagai negara yang tidak layak untuk investasi jangka panjang. Apa kita akan membiarkan mereka terus berpikir seperti itu? Suaranya dalam dan berat, menggetarkan ruangan. Menteri Investasi menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab, regulasi kita memang masih kalah bersaing, Pak. Malaysia dan Singapura menawarkan kemudahan pajak, insentif besar, dan kepastian hukum yang lebih jelas. Investor butuh kepastian, bukan hanya janji. Prabowo mengangguk pelan, matanya menatap tajam. Kalau begitu, kita ubah permainan ini. Mulai besok, saya ingin ada perombakan total dalam kebijakan investasi kita. Kita buat aturan yang jelas, tapi dengan syarat mereka tidak boleh hanya mengambil sumber daya kita. Setiap investasi harus membawa teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi rakyat kita. Para menteri bertukar pandang. Ini bukan kebijakan biasa, ini adalah revolusi ekonomi. Menteri Perindustrian tampak berpikir keras sebelum akhirnya berkata, Pak, jika kita membuat aturan seketat itu, investor asing mungkin akan memilih negara lain yang lebih fleksibel. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Prabowo menyela dengan nada tajam, biarkan mereka pergi. Saya tidak mau kita terus-menerus tunduk hanya demi uang asing. Kalau mereka mau investasi, mereka harus hormati kita. Ini harga diri bangsa. Tangannya mengepal di atas meja, matanya menyala penuh determinasi. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak sebelum Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berbicara, kalau kita bisa menjalankan ini dengan benar, kita tidak hanya menarik investor yang lebih berkualitas, tetapi juga mengurangi ketergantungan kita pada pihak asing. Prabowo mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya. Itu yang saya mau. Kita bukan hanya pasar, kita harus jadi pusat kekuatan ekonomi Asia Tenggara. Kita tunjukkan bahwa Indonesia lebih dari sekadar tempat untuk mengeruk keuntungan. Malam itu, kebijakan besar mulai dirancang. Instruksi diberikan kepada setiap kementerian untuk segera menyiapkan regulasi baru, memangkas birokrasi yang menghambat, serta mencari mitra yang benar-benar siap membangun, bukan hanya mengeruk keuntungan. Dunia akan segera merasakan guncangan dari Jakarta, dan Prabowo tahu, langkah ini tidak akan mudah. Akan ada banyak perlawanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan lagi menjadi sapi perah bagi siapapun. Saat Prabowo berdiri di beranda istana, menatap kota Jakarta yang masih berdenyut di tengah malam, ia menarik napas panjang. Di kejauhan, cahaya-cahaya lampu gedung pencakar langit bersinar seperti bintang di bumi. Ini baru permulaan, pikirnya. Dunia akan melihat bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan. Pagi itu, udara di Singapura terasa panas dan lembab. Di salah satu hotel bintang 5 yang dijaga ketat oleh aparat keamanan, dua pemimpin besar Asia Tenggara akan bertatap muka dalam pertemuan yang dinanti banyak pihak. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, duduk tegap di dalam ruang konferensi yang dingin, matanya tajam menatap meja panjang di hadapannya. Di ujung meja, Perdana Menteri Malaysia masuk dengan langkah percaya diri, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tatapannya mengandung kesombongan, seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Pak Presiden, ucap Perdana Menteri Malaysia sambil mengulurkan tangan. Prabowo membalas jabat tangan itu dengan erat, mungkin sedikit lebih kuat dari yang diperlukan. Mereka duduk, dan suasana menjadi hening. Kamera-kamera media sudah dilarang masuk, hanya pejabat tinggi masing-masing negara yang menjadi saksi pertemuan ini. Tak ada basa-basi, tak ada senyum diplomatis palsu dari Prabowo. Terima kasih telah datang, Pak Prabowo, Perdana Menteri Malaysia memulai dengan nada ringan. Saya mendengar banyak tentang kebijakan ekonomi baru Indonesia. Langkah yang cukup berani. Ia tersenyum, tapi matanya berbinar penuh intrik. Namun, saya khawatir Anda mungkin telah bertindak terlalu emosional. Dunia membutuhkan kestabilan, bukan ketegangan.
Prabowo mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, suaranya rendah namun menusuk. Kestabilan bagi siapa? Bagi negara yang terus menikmati aliran investasi sementara yang lain hanya mendapat remah-remahnya. Ia tertawa kecil, penuh ironi. Jangan khawatir soal kami, Tuan Perdana Menteri. Kami tidak butuh dikasihani. Tatapan Perdana Menteri Malaysia berubah sedikit lebih serius. Kita seharusnya membangun kerjasama, bukan menciptakan permusuhan. Anda tahu bahwa investor lebih nyaman dengan kami karena kami lebih fleksibel. Pasar bebas menuntut efisiensi, dan mungkin Indonesia masih perlu belajar soal itu. Prabowo mengepalkan tangannya di bawah meja, tapi wajahnya tetap dingin. Indonesia tidak perlu belajar tunduk dari siapapun. Kami memilih jalan kami sendiri, dan kami tidak akan membiarkan negara lain mendikte arah kami. Suaranya dalam, penuh ketegasan. Kami tidak menolak kerjasama, tapi kami juga tidak akan membiarkan bangsa kami hanya menjadi penonton ketika negara lain berpesta atas keringat rakyat kami. Perdana Menteri Malaysia menyandarkan tubuhnya, menghela napas panjang. Baiklah, Pak Presiden, kalau itu keputusan Anda, mari kita lihat siapa yang akan bertahan dalam permainan ini. Ia berdiri, mengulurkan tangan sekali lagi. Prabowo menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berdiri dan menjabat tangannya. Kali ini, lebih erat dari sebelumnya. Saat Prabowo berjalan keluar dari ruangan, para pejabat Indonesia mengikutinya dengan diam. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka tahu, ini bukan hanya pertemuan biasa, ini adalah awal dari perang dingin ekonomi yang akan mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Dan Prabowo, dengan tekad yang membaja, berjanji dalam hati Indonesia tidak akan mundur satu langkah pun. Langit Jakarta sore itu tampak mendung, seolah mencerminkan gejolak yang terjadi di dalam negeri. Sejak pertemuan panas antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia di Singapura, gelombang reaksi mulai bermunculan dari berbagai pihak. Media asing mulai mempertanyakan kebijakan ekonomi baru Indonesia, beberapa menyebutnya sebagai langkah nekat yang bisa membuat negara ini kehilangan daya saing. Tapi bagi Prabowo, ini bukan tentang persaingan biasa, ini soal harga diri bangsa. Di dalam ruang rapat Istana Merdeka, suasana begitu tegang. Para menteri ekonomi dan perindustrian duduk dalam keheningan, menunggu instruksi dari pemimpin mereka. Prabowo berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta aliran investasi asing di Asia Tenggara. Dengan tangan terlipat di dada, ia menatap grafik yang menunjukkan bagaimana Malaysia dan Singapura masih menjadi magnet utama bagi modal internasional. Mereka pikir kita akan takut kehilangan investor. Mereka salah besar, gumamnya, suaranya dingin dan tajam. Menteri Keuangan akhirnya angkat bicara. Pak Presiden, beberapa perusahaan sudah mulai mempertimbangkan untuk menunda investasinya di Indonesia. Mereka khawatir dengan kebijakan baru kita yang lebih menekan kepentingan asing. Suasana ruangan semakin tegang. Beberapa pejabat tampak khawatir, tapi Prabowo justru tersenyum tipis. Bagus, itu berarti mereka mulai merasa terganggu. Kita bukan lagi negara yang bisa mereka manfaatkan seenaknya. Ia melangkah ke depan, menatap tajam para bawahannya. Dengar baik-baik. Saya tidak peduli seberapa besar tekanan yang mereka berikan. Mulai hari ini, kita percepat implementasi kebijakan hilirisasi. Kita batasi ekspor bahan mentah. Kita paksakan mereka membangun industri di sini, di tanah kita, dengan aturan kita. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Para menteri saling bertukar pandang, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar perubahan kebijakan biasa, ini adalah revolusi. Namun, ada tantangan yang lebih besar menunggu. Beberapa negara mulai mengajukan protes terhadap langkah Indonesia. Kamar Dagang Amerika dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa kebijakan baru Indonesia bisa menghambat perdagangan bebas dan membuat investasi asing enggan masuk. Malaysia pun tak tinggal diam, Perdana Menterinya mulai melobi investor global agar menghindari Indonesia, mencoba menggiring opini bahwa negeri ini semakin sulit diajak bekerja sama.
Prabowo hanya tertawa sinis ketika mendengar laporan itu. Biar mereka mencoba. Mereka mengira kita akan menyerah begitu saja. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Tatapannya semakin tajam, penuh determinasi yang tak tergoyahkan. Mulai sekarang, kita yang mengendalikan permainan ini. Di luar istana, gelombang pro dan kontra mulai bermunculan di dalam negeri. Beberapa kelompok pengusaha khawatir, sementara rakyat kecil yang selama ini hanya menjadi penonton dari aliran investasi asing justru mulai menyuarakan dukungan. Akhirnya, ada pemimpin yang berpihak pada kita. Teriak seorang buruh pabrik di sebuah wawancara televisi. Api semangat mulai menyala, dan Prabowo tahu bahwa ini bukan hanya soal ekonomi, ini adalah pertarungan untuk mengubah nasib bangsa selamanya. Saat malam mulai menyelimuti Jakarta, Prabowo berdiri di balkon istana, menatap kota yang tak pernah tidur. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan angin yang berhembus pelan. Ini baru awal, gumamnya. Biarkan dunia tahu bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa dipermainkan. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena suhu yang meningkat, tapi juga karena tekanan yang kini datang dari segala arah. Di berbagai sudut ibu kota, media-media asing mulai memenuhi halaman utama mereka dengan berita soal kebijakan agresif Indonesia. Indonesia makin sulit bagi investor. Apakah Prabowo menggiring negeri ini ke isolasi ekonomi? Judul salah satu media ekonomi ternama dunia. Di layar televisi internasional, para analis mulai meragukan masa depan Indonesia jika terus mengambil langkah keras terhadap investasi asing. Di dalam Istana Merdeka, Prabowo duduk tegap di kursinya, mendengarkan laporan dari Menteri Luar Negeri yang tampak cemas. Pak Presiden, kita mendapat surat peringatan dari beberapa organisasi perdagangan global. Mereka menganggap kebijakan kita melanggar prinsip ekonomi terbuka. Prabowo tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia hanya mengangguk pelan sebelum menjawab dengan suara rendah namun penuh ketegasan. Biarkan mereka bicara. Mereka hanya takut kehilangan keuntungan yang selama ini mereka nikmati dari kita. Namun, ancaman bukan hanya datang dari luar negeri. Di dalam negeri sendiri, sejumlah konglomerat mulai menyatakan keberatan mereka secara terang-terangan. Beberapa perusahaan besar, yang selama ini memiliki hubungan erat dengan investor asing, mulai mengancam akan menarik modal mereka ke luar negeri jika kebijakan Prabowo tetap dijalankan. Salah satu taipan industri terbesar di Indonesia bahkan secara langsung meminta pertemuan dengan Presiden. Saat pertemuan itu berlangsung, di sebuah ruangan tertutup di istana, pengusaha itu berbicara dengan nada tajam. Pak Presiden, jika Anda terus memaksakan kebijakan ini, kita akan kehilangan miliaran dolar investasi. Kita tidak bisa melawan sistem global sendirian. Prabowo menatapnya lama, lalu bersandar di kursinya dengan ekspresi dingin. Anda sudah menikmati sistem ini selama puluhan tahun. Sekarang saatnya Anda melihat bahwa bangsa ini lebih besar daripada sekadar keuntungan segelintir orang. Pengusaha itu terdiam, tak mampu menjawab. Keputusan Prabowo sudah jelas, ia tidak akan mundur. Namun, Prabowo tahu bahwa perlawanan dari dalam negeri bisa lebih berbahaya daripada tekanan asing. Jika terlalu banyak pihak berkepentingan yang merasa dirugikan, bisa saja ia kehilangan dukungan politik yang dibutuhkan untuk melanjutkan visinya. Tapi ia juga tahu satu hal, seorang pemimpin besar tidak bisa goyah hanya karena tekanan. Hari itu, Prabowo mengumpulkan para jenderal dan petinggi keamanan nasional. Ia sadar, jika situasi makin memanas, ancaman bisa datang dalam bentuk yang lebih dari sekadar protes ekonomi. Kita harus bersiap menghadapi semua kemungkinan. Saya tidak akan biarkan negara ini jatuh ke tangan mereka yang hanya peduli pada uang, bukan pada rakyat. Suaranya berat dan tegas. Para jenderal yang hadir hanya mengangguk, memahami bahwa ini bukan sekadar urusan kebijakan, ini adalah perang politik dan ekonomi yang bisa menentukan masa depan Indonesia. Malamnya, di balik jendela istana yang besar, Prabowo berdiri sendirian, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip.
Ia tahu bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat, dan ia harus siap berdiri di tengahnya tanpa gentar. Dengan suara lirih namun penuh tekad, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan buktikan Indonesia tidak bisa ditekan." Tidak kali ini. Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sebuah ruangan tertutup di Istana Merdeka, Presiden Prabowo duduk di kursinya dengan wajah keras. Di depannya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru saja melaporkan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. "Pak Presiden, kami mendapatkan informasi bahwa ada upaya dari pihak asing untuk mengganggu stabilitas ekonomi dan politik kita. Mereka tidak suka dengan kebijakan Bapak." Prabowo menghela napas panjang. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Ia tahu, ketika sebuah negara mencoba bangkit dan melawan sistem yang telah lama mengakar, ada banyak pihak yang akan merasa terganggu. "Siapa mereka?" tanyanya singkat. Kepala BIN menatapnya dengan serius. "Sejumlah elit bisnis dari luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa pengusaha dalam negeri. Mereka mulai menggelontorkan dana untuk mempengaruhi opini publik, menciptakan kegelisahan di pasar, dan bahkan menyusup ke dalam birokrasi kita." Prabowo mengepalkan tangannya di atas meja. "Mereka mengira aku akan mundur karena tekanan seperti ini," gumamnya dingin. Ia tahu bahwa perang ini tidak lagi hanya soal ekonomi, tapi juga tentang kedaulatan politik. "Kita harus waspada. Jangan biarkan mereka membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah." Suaranya berat, penuh determinasi. Sementara itu, di luar istana, gelombang aksi mulai bermunculan. Beberapa kelompok massa yang diduga didanai pihak tertentu mulai turun ke jalan, menggelar demonstrasi menentang kebijakan ekonomi baru Prabowo. Media asing dengan cepat meliput kejadian ini, menggambarkan seolah-olah Indonesia sedang berada di ambang krisis. Investor semakin khawatir. Prabowo memicu ketidakstabilan ekonomi, tulis salah satu media barat. Namun, Prabowo tidak gentar. Malam itu, ia mengadakan pertemuan rahasia dengan para petinggi militer dan intelijen. "Kita tidak boleh kalah dalam permainan ini. Kita harus menguasai narasi, kita harus pastikan rakyat tahu siapa yang sebenarnya ingin menghancurkan negeri ini." Suaranya tajam, menembus kesunyian ruangan. Para jenderal mengangguk, siap menjalankan instruksi pemimpinnya. Di tempat lain, para pengusaha besar yang merasa terancam oleh kebijakan baru mulai berkumpul dalam rapat tertutup. Mereka tahu bahwa jika Prabowo berhasil menjalankan rencananya, kekuasaan ekonomi yang selama ini mereka pegang bisa runtuh. "Kita harus mencari cara untuk menghentikannya," salah satu dari mereka berbisik dengan nada tegang. "Jika dia terus maju, kita semua akan kehilangan kendali atas pasar ini." Prabowo, yang kini semakin menyadari besarnya konspirasi yang tengah dimainkan, hanya tersenyum tipis saat berdiri di balkon istana. Angin malam berhembus pelan, membawa serta hawa ketegangan yang semakin menebal. Ia tidak takut, justru sebaliknya, ia semakin yakin bahwa pertarungannya baru benar-benar dimulai. Dengan suara rendah, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan lawan mereka semua. Demi Indonesia." Malam itu, Istana Merdeka tidak seperti biasanya. Aura ketegangan terasa begitu pekat di antara dinding-dinding megahnya. Prabowo duduk di ruangannya, menatap berkas-berkas laporan intelijen yang berisi nama-nama pejabat dan pengusaha yang diduga berkhianat. Beberapa nama di antaranya adalah orang-orang yang pernah ia percayai. Jadi, mereka memilih menjual bangsanya sendiri demi uang. Gumamnya dengan suara berat. Di luar istana, gelombang demonstrasi semakin membesar. Media asing terus menggiring opini bahwa kebijakan Prabowo telah menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis. Beberapa tokoh oposisi, yang diam-diam mendapat dukungan dari investor asing, mulai bersuara lantang, menuntut agar kebijakan Prabowo dihentikan. "Jika Presiden tetap bersikeras, ekonomi kita akan runtuh. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal kenyataan," ujar salah seorang politisi dalam wawancara di televisi. Prabowo mengerti bahwa serangan ini tidak lagi hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam.
Mereka tidak ingin melihat Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri, katanya kepada Menteri Pertahanan yang duduk di depannya. Sang menteri mengangguk. Beberapa elit bisnis dalam negeri mulai menarik dukungan mereka. Pak, mereka ingin memaksa Anda mundur. Di tengah guncangan itu, sebuah laporan dari Badan Intelijen Negara datang seperti petir di siang bolong. Ada pertemuan rahasia di sebuah hotel mewah antara beberapa pengusaha besar, politisi oposisi, dan diplomat asing. Mereka tengah merancang strategi untuk melemahkan pemerintahan Prabowo. Bahkan ada indikasi bahwa mereka berencana menggunakan tekanan ekonomi untuk menciptakan ketidakstabilan yang bisa berujung pada pemaksulan. Prabowo mendengar laporan itu dengan ekspresi yang tak terbaca. Namun, matanya memancarkan kemarahan yang dingin. Mereka pikir aku akan membiarkan ini terjadi, katanya, suaranya bergetar oleh tekad yang tak tergoyahkan. Ia berdiri, menatap para pejabatnya. Mulai sekarang, kita tidak hanya bertahan, kita akan melawan balik. Malam itu, Prabowo memerintahkan penyelidikan besar-besaran. Para pengkhianat yang bermain di balik layar harus diungkap, dan rakyat harus mengetahui kebenarannya. Ia juga mengumpulkan para pemimpin industri yang masih setia, meyakinkan mereka bahwa inilah saatnya Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa mandiri tanpa harus tunduk pada tekanan asing. Sementara itu, di luar istana, ancaman semakin nyata. Ada laporan bahwa beberapa kelompok yang didanai asing mulai menyusup ke gerakan demonstrasi, mencoba memancing kerusuhan. Intelijen memperingatkan bahwa situasi bisa berujung pada kekacauan besar jika tidak segera dikendalikan. Tapi Prabowo tetap berdiri teguh. Dengan suara yang tegas, ia berkata, mereka boleh mencoba segalanya, tapi mereka tidak akan pernah menjatuhkan Indonesia. Langit Jakarta malam itu tampak gelap, tapi di dalam hati Prabowo, api perjuangan semakin berkobar. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan ekonomi, ini adalah perang untuk mempertahankan harga diri bangsa. Dan ia bersumpah, sebelum dirinya jatuh, Indonesia tidak akan pernah lagi menjadi sapi perah bagi siapapun. Pagi itu, Istana Merdeka dibanjiri ketegangan yang semakin menyesakkan. Prabowo duduk di kursi kepresidenannya, matanya menyala penuh amarah saat membaca laporan terbaru. Mereka benar-benar berani, gumamnya, suaranya berat seperti gemuruh sebelum badai. Malam sebelumnya, nilai tukar rupiah anjlok secara drastis, pasar saham bergejolak, dan beberapa perusahaan besar mendadak menarik investasinya. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah sabotase yang dirancang untuk menghancurkan kepercayaan terhadap pemerintahannya. Dari sudut ruangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdiri dengan wajah penuh kecemasan. Pak Presiden, jika ini terus berlanjut, kita bisa menghadapi krisis ekonomi dalam waktu dekat. Para pelaku pasar mulai panik, media internasional semakin menggiring opini negatif terhadap kita. Prabowo mengepalkan tangannya di atas meja. Ia sudah memprediksi hal ini, tetapi melihatnya terjadi dengan begitu cepat membuat amarahnya membuncah. Tanpa ragu, ia berdiri dan melangkah ke tengah ruangan, menatap para menterinya yang terlihat tegang. Dengar baik-baik, ini bukan lagi soal ekonomi, ini perang. Mereka ingin kita tunduk, ingin kita kembali menjadi negara yang bisa mereka eksploitasi sesuka hati. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Suaranya tegas, membuat ruangan itu terasa bergetar. Para menterinya saling bertukar pandang, memahami bahwa ini adalah momen penentuan. Di luar istana, gelombang protes semakin membesar. Namun, ada yang janggal, beberapa kelompok demonstran terlihat lebih terorganisir, lebih militan. Intelijen melaporkan bahwa ada dana asing yang mengalir ke gerakan ini, menyusup ke dalam massa dan memprovokasi kerusuhan. Prabowo mengerti bahwa ini bukan sekadar aspirasi rakyat, ini adalah operasi terencana untuk menggoyahkan pemerintahannya. Sore harinya, Prabowo mengadakan pertemuan darurat dengan petinggi militer dan intelijen. Saya ingin daftar semua aktor di balik sabotase ini. Setiap pengusaha, setiap politisi, setiap jaringan asing yang terlibat.
Kita akan bongkar permainan mereka satu persatu, ujarnya dingin. Kepala bin mengangguk, menyerahkan dokumen rahasia yang berisi nama-nama tokoh yang diduga menjadi dalang di balik krisis ini. Kami sudah mengidentifikasi beberapa perusahaan dan tokoh yang berperan dalam skema ini, Pak Presiden. Mereka tidak hanya mencoba menjatuhkan ekonomi kita, tapi juga ingin melemahkan militer dan birokrasi. Malam itu, Prabowo berdiri di balkon istana, menatap kerlap-kerlip lampu kota yang menyimpan sejuta intrik. Ia tahu bahwa musuhnya tidak hanya ada di luar negeri, tapi juga di dalam negeri, orang-orang yang rela menjual bangsanya sendiri demi kekuasaan dan uang. Dengan rahang mengeras, ia bersumpah dalam hati, aku akan pastikan mereka membayar harga yang mahal untuk pengkhianatan ini. Di luar sana, situasi semakin memanas. Beberapa media mulai melaporkan isu pemakzulan, sementara tekanan diplomatik dari negara-negara barat semakin kuat. Tapi Prabowo tidak gentar. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berbalik masuk ke dalam ruangan. Besok pagi, kita akan melawan balik. Indonesia bukan bangsa yang bisa mereka permainkan. Dan dengan itu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Fajar baru menyingsing di Jakarta, tetapi Istana Merdeka sudah berdenyut dengan aktivitas yang luar biasa. Presiden Prabowo berdiri di ruang taktis, dikelilingi para menteri, jenderal, dan kepala intelijen. Suasana begitu tegang, seolah udara pun dipenuhi percikan api. Di layar besar di depan mereka, data-data ekonomi, rekaman demonstrasi, serta laporan intelijen terpampang jelas. Ini bukan lagi sekadar krisis ekonomi, ini adalah upaya kudeta terselubung. Prabowo menatap semua yang hadir dengan sorot mata tajam. Kita sudah terlalu lama bersabar, suaranya berat, memecah keheningan ruangan. Mereka mengira kita akan tunduk pada tekanan ini. Mereka lupa bahwa kita adalah bangsa yang tak bisa dijajah lagi. Tangannya mengepal di atas meja, napasnya dalam. Ia lalu menoleh ke Kepala BIN. Sudah sejauh mana penyelidikan kita? Kepala BIN berdiri tegak, menyerahkan sebuah dokumen rahasia. Pak Presiden, kami telah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam sabotase ini. Beberapa politisi oposisi telah menerima dana asing, kelompok bisnis tertentu dengan sengaja mengguncang pasar, dan media internasional bekerja sama untuk menciptakan kepanikan. Ada juga infiltrasi dari agen asing di beberapa institusi kita. Wajah Prabowo mengeras. Ini sudah keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini terus berlanjut. Ia kemudian menatap Panglima TNI dan Kapolri. Siapkan operasi bersih-bersih. Tangkap semua aktor yang berkhianat terhadap negara. Saya ingin mereka diadili dengan transparan, biar rakyat tahu siapa yang sebenarnya menjual bangsa ini. Di luar istana, langkah Prabowo mulai terasa. Polisi dan intelijen bergerak cepat, menggerebek beberapa lokasi yang diduga sebagai pusat kendali gerakan sabotase. Nama-nama besar mulai terseret dalam penyelidikan. Beberapa taipan ekonomi yang sebelumnya merasa tak tersentuh kini dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Media internasional mulai kebingungan, tak menyangka bahwa Prabowo akan bergerak secepat ini. Namun, serangan balik ini bukan tanpa risiko. Beberapa pihak yang merasa terancam mulai bereaksi. Beberapa kelompok demonstran yang didanai asing mencoba memperbesar skala protes. Di media sosial, propaganda semakin gencar, mencoba membalikkan narasi. Tapi Prabowo sudah siap. Mereka boleh mencoba mengubah opini publik, tapi fakta tidak bisa disembunyikan. Kita akan pastikan rakyat tahu siapa lawan sebenarnya. Malam itu, Prabowo berdiri di balkon istana, menatap langit Jakarta yang penuh dengan lampu-lampu kota. Ia tahu pertempuran ini belum selesai. Masih banyak musuh yang bersembunyi di balik bayangan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Tapi ia tidak akan mundur. Dengan suara lirih, penuh keyakinan, ia berbisik, Indonesia bukan lagi sapi perah. Mereka akan melihat siapa kita sebenarnya. Dan di bawah langit malam yang gelap,
Satu hal menjadi jelas, Prabowo Subianto tidak hanya sedang melawan musuh yang kasat mata, tapi juga para pengkhianat yang mengintai dalam kegelapan. Namun, satu hal pasti, ia tidak akan pernah membiarkan Indonesia jatuh ke tangan mereka. Perlawanan